Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi ke pelajaran tematik kita. Hari ini kita belajar tematik masih di buku yang 2E ya nak. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin masih di subtema 1. Kalau kemarin kita belajarnya pembelajaran 1 dan 2, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4. Oke. Selanjutnya, materi yang hari ini Bunda ingin sampaikan ada 4. Yang pertama tentang satuan baku, yang kedua tentang kalimat tanya, yang ketiga tentang membuat kalimat, dan materi terakhir adalah puisi. Oke, langsung saja Bunda Widya ingin menjelaskan tentang satuan baku. Ya, diperhatikan layarnya. Mengukur dengan meteran gulungan, satuannya meter atau disingkat meter. Nah, nih meteran gulungan ini ya nak, nih seperti ini. Nah, jika kita mengukur pakai meteran gulungan, maka satuannya adalah meter, atau bisa kita singkat dengan huruf M saja ya. Misalnya kalau meteran gulungan ini kita untuk mengukur benda-benda atau barang-barang yang panjang, misalnya untuk mengukur berapa panjangnya pintu, berapa panjangnya meja ya, itu memakai meteran gulungan, satuannya adalah meter. Misalnya Bunda Widya mengukur pintu, selesai Bunda mengukur, Bunda lihat angkanya dan berakhir di angka 2 meter. Nah, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya ada mengukur dengan penggaris, satuannya cm atau disingkat dengan cm. Cm artinya adalah sentimeter. Ini ya penggaris yang sedang Bunda Widya pegang. Penggaris ini biasanya kita untuk mengukur benda-benda yang lebih pendek nak. Misalnya kayak yang digambar itu mengukur sebuah pulpen. Bisa juga mengukur dengan sebuah buku ya. Benda-benda yang lebih pendek kita mengukurnya dengan penggaris, benda-benda yang mengukurnya itu panjang kita dengan meteran gulungan ya. Bunda Widya ulangi, ayo harus hafal. Kalau meteran gulungan satuannya adalah meter, disingkatnya M. Kalau dengan penggaris satuannya adalah sentimeter atau disingkat dengan cm. Oke, paham ya? Selanjutnya materi yang kedua adalah tentang kalimat tanya. Kemarin Senin Bunda Widya sudah menjelaskan juga ya tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu diawali dengan kalimat tanyanya ada 6, yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, terus kapan. Itu kalimat tanya. Yuk coba perhatikan nomor 1 ya. Siapa titik 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 titik. Jawabannya ayah yang mengajak Rina bermain ke taman. Berarti kalimat tanya yang kita tulis apa? Ayo nak. Siapa yang mengajak Rina bermain ke taman? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Itu kalimat tanyanya. Yuk kita jawab nomor 2. Titik 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 yang sedang Nurul lakukan. Jawabannya Nurul sedang membaca buku. Berarti pertanyaannya apa nak? Ya, pertanyaannya adalah apa yang sedang Nurul lakukan? Seperti itu. Yang ketiga, titik 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 titik. Jawabannya hari Minggu Tuti akan berenang. Ya, berarti kalimat tanyanya bagaimana yang sesuai? Berarti kalimat tanyanya yang sesuai adalah kapan Tuti akan berenang? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Itu ya, paham ya? Selanjutnya, materi yang ketiga adalah tentang membuat kalimat. Nah, yang paling atas di situ ada gambar ibu dan seorang anak yang sedang belajar bersama ya. Nah, di kotak sebelumnya ada kata belajar dan ibu. Nah,
kata belajar dan ibu itu untuk membantu kita membuat kalimat. Jadi jawabannya adalah yang belajar kita baca kata-kata yang Bunda Widya tulis. Nino sedang belajar di kamar karena besok akan ujian. Nah, bisa ya seperti itu kan? Harus ada kata belajarnya. Di bawahnya ada kata ibu. Bagaimana membuat kalimat yang ada kata ibu sesuai dengan gambar? Kalimatnya adalah ibu membantu Nino dalam belajar agar Nino bisa mengerjakan ujian dengan benar. Seperti itu ya, membuat kalimat, kita melihat gambar yang ada lalu kita mengarang menjadi sebuah kalimat. Oke, materi yang terakhir itu tentang puisi. Bunda Widya bacakan yang ada di layar. Membaca puisi tidak seperti membaca cerita. Puisi harus dibaca dengan penuh perasaan. Perasaan saat membaca puisi tampak pada wajah. Suara juga menunjukkan perasaan pembaca puisi. Membaca puisi tidak perlu terburu-buru. Perhatikan lafal dan intonasi saat membaca. Perhatikan tanda baca seperti koma atau tanda tanya. Selanjutnya, puisi disebut juga sajak. Ayo diingat-ingat ya. Puisi disebut juga sajak. Puisi terdiri dari bait-bait. Dalam setiap bait terdapat beberapa baris. Deklamasi adalah cara untuk membaca puisi disertai dengan lagu dan gaya. Membaca puisi harus dengan mimik wajah dan intonasi suara yang sesuai. Jadi itu ya. Puisi itu terdiri dari bait. Dari setiap bait ada beberapa baris. Coba perhatikan puisi yang ada di bawahnya. Ayo gotong royong. Nah, coba Bunda Widya tanya, ada berapa bait di puisi Ayo gotong royong? Siapa yang bisa jawab? Baitnya adalah ada 3 ya. Di bait pertama ada berapa baris? 1, 2, 3. Ya, di bait pertama ada 3 baris. Di bait kedua ada berapa baris? Kita hitung berapa kalimat di bait kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Di bait ketiga ada berapa baris? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti di bait ketiga ada 3 baris. Setiap bait boleh berbeda-beda jumlah barisnya. Oke? Nah, selanjutnya ketika kita membaca puisi itu ada hal yang harus kita perhatikan agar membacanya itu benar dan bisa hal yang kita ingin sampaikan bisa dilihat sama orang ya. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan ekspresi atau mimik wajah. Ketika puisi itu sedih, berarti wajah kita harus sedih. Ketika puisi itu senang atau gembira, berarti muka kita pun harus ceria. Yang kedua, suara. Ketika membaca puisi, suara kita tidak boleh pelan agar yang kita bacakan puisinya terdengar oleh audiens atau penontonnya ya yang melihat kita. Yang ketiga, ketika membaca puisi kita harus memperhatikan pengucapan kata-kata. Kata-katanya harus sesuai ya. Kita tidak boleh terburu-buru ketika membaca puisi. Oke? Selanjutnya yang keempat adalah penampilan. Jadi ketika membaca puisi pun kita penampilannya harus baik. Boleh pakai gaya asal tidak berlebihan. Itu ya. Hal yang harus kita perhatikan ketika membaca puisi. Oke, cukup sekian materi yang bisa Bunda jelaskan hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video Bunda. Semoga materi yang Bunda sampaikan bisa kalian pahami. Bunda akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.